pergaulan saya tidak sehat. It's either you gonna fix yourself or you gonna die soon. Jadi saya stop segala macam kegiatan saya yang berkenaan dengan dunia entertainment. Mulai dari 18 tahun, saya merasa waduh 18 tahun nih udah quote unquote kayaknya I set my own rules gitu kan. Mulai deh tuh dugem-dugem berlebihan. Masa yang benar-benar parah banget, saya sampai terpuruk gitu. Untung saya dapat clarity aja, jadi badan saya mungkin menjerit ya, my inner self, this is too much. Karena saya pergi clubbing seminggu bisa 2-3 kali, berapa banyak alkohol yang saya minum. Kita jadi pemarah, kita jadi meledak-ledak, we're in denial, kalau ditegur beralasan, ada bohong-bohongnya, ngarang-ngarang cerita. Saya saat itu memiliki masalah keluarga yang sebenarnya kalau saya pikir-pikir sekarang, kalau saya nggak pakai drugs, nggak gitu-gitu banget kali. Kita punya kepercayaan diri tuh jatuh. Kita ngerasa kayak the world is judging us. I just hate myself, I wanna die. Menyadari, hey, gue lagi jatuh nih. This is not good. We need to fix ourselves. Ngakuin itu dulu ke orang lain, ke diri sendiri udah pasti ngaku. Tapi ke orang lain kan kita malu dong. Hey, boro-boro bilang, Dita, I need help. Ngaku lagi bandel aja nggak pernah. Artinya kata rehabilitasi, pemulihan. Don't be ashamed. Don't be afraid. Orang bakal hina banget, ngerasa low banget. In my case, I went all the way to rehab. Sampai aku selesai, I didn't stop just right there. Masih ketemu lagi sebulan sekali. And then I was still in touch with my professor. Aku ada beberapa orang yang mantau terus. Terus ada saat-saatnya aku lagi sedih. Aku curhat gitu, cerita, Prof, ini ada hal-hal yang sensitif banget buat aku. Kok aku feeling gak enak ya. Dia bisa kasih oke Amy, biasanya orang kalau lagi begitu bisa balik lagi yang kayak gak benar. This is what you should do. This is what should you avoid. Kayak gitu-gitu saya lakukan benar-benar. Dan jangan pernah malu untuk ngakuin all the bad things that we did before. We make amends gitu. We came to people yang pernah kita sakitin atau kita rugikan during our bad times. Ngaku aja. Kalau aku karena aku niatnya benar-benar waktu itu pengen benerin diri, I did all the way. Gitu. Kalau ada yang saat-saat aku lagi high, saat lagi mabuk, aku sakiti, aku datengin. Baik aku telepon atau apa, sorry banget ya waktu itu I did a lot of stupid things gitu. I hope you forgive me. It was not me. It was me under influence. Fixing what's broken. What's broken here, what's broken here, what's broken in my spirit, what's broken in the way I think, what's broken in my family. I dragged my mom and my sister to join the rehab with me. Ambil yang rehabilitasi family. Mereka tadi pikir, mama gak perlu di rehab gitu kan. Hi mom, if you're watching, I'm sorry, I have to tell. Mama gak perlu di rehab. But I said, no, you're one of the reason that I'm heartbroken. And my dad gitu, you're one of the reason that I'm heartbroken. And then I blame it to my sister, I blame it to everybody. Sebenarnya sih harusnya gak gitu-gitu banget, tapi karena lebay, namanya juga under influence semuanya lebay. So, during that rehabilitation time, kita semua udah mesti honest kan, kasih tahu unek-uneknya apa, akar pahit kemarahannya apa. Jadi dari sini dibenerin, pergaulan yang menyebabkan aku juga makin tertarik ke arah yang itu juga aku cut, segala macamnya aku cut gitu. Saat itu hubungan aku dengan orang tua nggak baik, aku nggak pernah pulang, aku punya tempat tinggal sendiri. Tapi begitu aku pulang ke rumah, aku juga gak pernah mau hangout sama dia. Jadi aku di kamar aja. Mama gak sadar? Everything in you, I don't like. I don't wanna be an old woman like you. This thing is what I want to avoid in my old time. Dia kayak kaget, terus dia kaget banget tuh. Terus dia bilang, loh jadi kalau kamu lihat mama sekarang, you envision yourself in the future, kalau kamu tua, kamu gak mau kayak mama. Of course not. Mama tidak enak diajak ngomong, mama orangnya pushy,
Mama orangnya kalau ngomong suaranya tinggi terus, kalau ngomong kayak ngotot terus, listening to your voice, aku stres, depresi. Ya, nah dari situ dia berusaha adjusting the character, how she talks, and then she change, and then I change. Kalau mama kasih aku example yang buruk-buruk begini, don't be around me, aku bilang. Aku perlu kiblat yang benar, example yang benar. You're not giving me a good one. Nah kayak gitu-gitu. Aku bilang just ya udah, aku nggak usah komunikasi dulu sama mama. Kalau mama nggak bisa give me good example, nah itu dia juga kayaknya oh ya oke. The key is to be always honest. The biggest influence is my pain with my father. That's the biggest yang bikin aku ngerasa hidup aku getir. Not with my mom. Kalau my mom cuma sifatnya keras, but with my dad ada patah hati di aku. That and the boyfriend issue combined, it broke me. Aku ditelantarkan, aku diabaikan, aku tidak diperhatikan, aku tidak disayang. My father and my mother divorced when I was very 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 young, umur 1. Abis itu aku nggak ada touch sama my biological dad. Ketemu lagi udah besar, aku merasa di-treat tidak seperti harapan aku, mimpi aku dari kecil punya ayah. Biological dad tuh disayangnya seperti apa gitu. Jadi my disappointment terlalu besar. Hey, yang broken home tuh bukan elu. Yang broken home yang broken adalah relationship between the father and the mother. The home is not broken. You're still there. You're not dead. Lo nggak mati. Lo masih ada, ya kan? Yang broken, yang gagal, yang pecah adalah pernikahannya. Don't blame it on the father or on the mother, unless if ya kalau mereka abuse kita, kita di abuse boleh lah marah. Tapi kalau cuman abis papa mama cerai, aku stres, aku begini, no, it's all just denial. Emang kita bandel aja udah. Sekarang sih my relationship with my mom very 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 close. Jangan pernah malu untuk realize or to admit, hey, yes I have a problem. I need to fix myself. Jangan pernah malu untuk seeking help. Under rehab itu kayak aib. Enggak, aib adalah kalau kita udah rusak and we keep doing the same thing. Gak apa-apa orang hina kita sekarang, dia lagi di rehab, kita pikir orang hina kita. But when we're clean, orang akan kasih jempol. Hebat dia. Dia rusak, dia sakit, dia benerin, dia membetulkan, dia mengembalikan lagi dirinya dia. And now she's good. And now she's great. Kasih jempol buat kita. Udah pikir aja itu, gak usah pikir orang lain mikirin apa saat itu. Pikirin apa yang baik buat kita. Never blame anybody else for our mistake. That's what I learned from the rehab. Saat kamu jatuh, jangan abis karena ini sih. Enggak, udah. Dengan kalau kita udah bisa gitu ya Dita ya. Kenapa melo dulu gitu? Ya ada masalah, tapi masalahnya gak seberapa. Guenya aja yang lemah. Terus ini kenapa lo waktu itu melakukan ini? Ya soalnya waktu itu aku lagi ada masalah keluarga. Seperti yang aku bilang, sebenarnya masalahnya gak seberapa. Tapi karena error otak aku. Mabok mulu, lebay akunya, salah aku lagi. Aim our life, pengen sehat, pengen bagus, bersih, bahagia. Mudah-mudahan semuanya bisa oke.